pertanyaan selanjutnya ini masih sequel ya dengan yang sebelumnya. Ada Mas Ihsan ya. Ada Mas Ihsan. Mbah mau nanya juga Mbah. Oke, boleh. Banyak yang jual konjur spirit kayak naga emas ya. Itu stoknya sama sampai ratusan gitu ya. Pertanyaannya apakah kodamnya untuk naga emas itu ada banyak? Apa hanya sebatas energinya yang dibagi-bagi melalui vessel? Oke. Ini sebenarnya pertanyaan ini menyinggung lapak lain ya. Kalau menyinggung lapak lain sebenarnya saya nggak mau jawab ya. Kenapa kok saya nggak mau jawab? Karena Mbah Wira punya prinsip, punya pedoman tidak akan membahas lapak lain apapun alasannya. Ya. Praktisi supranatural itu sensitif. Ya, praktisi supranatural itu sensitif. Saya memahami hal ini karena udah 6 tahun saya bergelut di jasa supranatural. Sensitif sekali. Kalau ada penjual mie ayam bilang ya, mie ayam sini paling enak, mie ayam sebelah kurang enak, itu mie ayam sebelah nggak akan marah. Ya, kecap juga gitu. Orang bilang kecap ini yang paling sedap gitu kan, yang lain bukan sedap itu ya, itu orang lain tuh nggak akan marah. Tapi kalau praktisi itu enggak, sensitivitasnya tinggi. Ketika dibilang kodam sini yang hebat, kodam lain kurang hebat, atau disinilah yang azimatnya itu bener-bener real isinya kodam, di tempat lain kadang cuma tulpa, itu marahnya bukan main. Jadi itulah kenapa Mbah Wira itu males ya bahas praktisi lain, karena sensitivitas dari praktisi supernatural itu tinggi. Oke, oleh karenanya saya akan membahas intern padepokan aja ya. Mau nanya Mbah, oke apa tadi? Banyak juga yang jual konjur spirit kayak naga emas ya. Jadi gini, Mbah Wira sendiri beberapa kali ya berjumpa dengan naga emas ya, atau gold dragon kan begitu. Ada satu gold dragon yang usianya tua, yang dulu masih menjadi pegangan pribadi. Kemudian saya coba lepas itu, tapi beliaunya tidak berkenan, sehingga sampai sekarang tetap menjadi pegangan pribadi saya. Ini benar-benar real naga emas, karena sketsanya juga naga emas gitu ya. Kalau lapak lain gimana? Ya, itu saya juga kurang tahu ya, kurang tahu. Apakah benar-benar naga emas atau naga-nagaan, itu saya juga kurang tahu. Kenapa? Karena nggak ada sketsanya kan gitu. Kalau Anda ingin tahu lapak lain itu yang dijual kodam apa, imajinasi gitu ya, maka lihat aja sketsanya. Ada nggak sketsanya? Apakah azimatnya dilengkapi dengan sketsa apa enggak? Karena sketsa itu kan ibarat STNK ya, ibarat STNK yang menjelaskan tentang produk itu gitu. Karena Anda kan nggak bisa melihat naga emas yang ada di dalam vessel, maka perlu pensketsa gitu loh, untuk benar-benar mensokehkan, untuk benar-benar memvalidkan. Kalau Mbah Wira sendiri menggunakan jasa jalak paninggal sebagai quality control. Jangan sampai saya melihat suatu vessel itu isinya naga emas, ketika di sketsa ternyata isinya cacing gitu loh. Kan berarti saya membohongi pemahar. Itulah kenapa semua azimat Mbah Wira ada sketsanya, supaya kita itu tahu apa yang saya jual dan tahu apa yang mereka beli kan gitu. Kalau saya nggak mensketsakan itu, saya nggak tahu nih yang saya jual ini beneran yang saya angan-angankan apa enggak. Jangan sampai ketika saya menjual sebuah azimat, saya kira isinya Dewa Zeus gitu kan ya. Ternyata ketika saya jual isinya Pak Tani gitu, jangan sampai. Ya, ketika saya jual isinya naga emas, ternyata bukan, isinya ular kadut misalnya. Jangan sampai itu. Itulah kenapa semua azimat Mbah Wira itu ada sketsanya, supaya jelas, supaya terang. Jadi akad jual beli itu jelas gitu loh. Kalau orang Jawa bilang itu genah gitu loh, terang. Atau terang itu apa ya? Ya jelas itu tadi loh. Jadi apa yang saya jual dan apa yang Anda beli itu jelas gitu loh. Ya. Apa hanya sebatas energi yang dibagi-bagi melalui vessel, ya itu wallahu alam kalau untuk penjual lain. Tapi kalau Mbah Wira jelas tidak. Karena setiap vessel itu ada sketsanya masing-masing, ada KTP-nya masing-masing, ada STNK-nya masing-masing. Dan itu tidak tertukar. Ya. Satu sketsa ya hanya untuk satu azimat, hanya untuk satu pembeli. Nggak akan sampai ya 2 atau 3 orang membeli azimat yang isinya sama, nggak akan sampai. Kenapa? Ya karena azimatnya jelas ada nomornya gitu, ada nomor serinya gitu loh. Ketika itu sudah saya jual ke seseorang, katakan saya jual ke Mas Ihsan itu, ya nggak akan terjual ke tempat lain. Dan itu boleh Anda cek ya, boleh Anda cek. Anda bisa tanya di grup di jam-jam rawan
Ya, jam-jam yang sekiranya saya tidur. Ya, Anda tanya aja di grup. Khodam A ini miliknya siapa ya? Padahal itu milik Anda sendiri, tapi Anda pura-pura aja. Ya, pura-pura aja. Khodam A ini punya siapa ya? Anda tanyakan di grup. Nah, nanti kalau sampai ada satu orang yang mengaku gitu, oh itu punya saya mas, padahal itu kan punya Anda nih sebenarnya, kan pura-pura aja nih tadi. Saya kasih uang 10 juta rupiah untuk Anda yang bisa menemukan kalau sampai ada satu sketsa dimiliki oleh 2 orang, atau kalau sampai ada satu azimat dimiliki oleh 2 orang. Saya kasih 10 juta cash, cuma-cuma, berapapun Anda beli azimat itu dulu, saya nggak tahu ya, tapi saya kasih uang 10 juta cash kalau memang sampai ada yang menemukan satu khodam, saya jual ke 2 orang. Tanya aja di jam-jam rawan, di jam-jam yang sekiranya saya tidur atau saya sibuk di kantor gitu kan, yang sekiranya saya nggak online, nggak buka HP, tanyakan aja. Jadi khodam Anda pura-pura aja, ini khodam punya siapa ya gitu. Kalau ada yang ngaku, oh itu punya saya gitu, nama khodamnya ini, saya kasih cash 10 juta. Nah, asik ya. Jadi kalau Anda beli di Mbah Wira gitu kan, sebuah azimat ya hanya untuk 1 orang. Tidak akan ada satu azimat untuk 2 orang, 3 orang dan seterusnya, kecuali orang tersebut memang melepas atau mengembalikan. Bah, sudah saya lepas khodam ini, saya sudah bosan bermain-main dengan khodam, saya nggak butuh dengan khodam, silahkan bah, saya kembalikan khodamnya, bisa Anda alih rawatkan. Nah, itu baru saya alih rawatkan ke orang lain. Tapi kalau tidak ada kalimat atau akad seperti itu, maka ya satu khodam untuk 1 orang. Bisa dipahami ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang belum terjawab adalah, apakah khodam naga emas itu ada banyak? Jawabannya banyak, karena itu ras ya, ras. Khodam naga emas kalau ada bau-baunya emasnya kan berarti dia tuahnya kerejekian. Ini kalau orang ibarat marketing. Orang dengan spesialis marketing itu kalau di alam jin itu mengambil wujud naga emas. Kalau dia orang dengan skill tukang pukul ya, security, polisi, tentara itu nanti akan mengambil wujud naga hitam atau naga merah begitu. Jadi aura atau wujud ini adalah seragam kalau di dunia manusia. Ya. Kalau dia dokter atau tabib atau bidan atau perawat, kalau naga itu putih, biasanya auranya putih. Aura putih itu adalah aura spesialis penyembuhan. Jadi ini tuahnya bermacam-macam menurut aura yang dimiliki. Kalau emas itu adalah spesialis kerejekian. Nah, sama seperti di dunia manusia. Apakah marketing di dunia manusia atau spesialis kerejekian di dunia manusia atau konsultan keuangan di dunia manusia itu ada banyak, stoknya banyak sekali dan melimpah sekali. Ya, karena dalam salah satu kalau saya nggak salah itu hadis ya, jumlah jin itu lebih banyak daripada jumlah pasir di seluruh lautan, ditambah jumlah seluruh daun di seluruh pohon di seluruh dunia. Itu masih lebih banyak jumlah jin ya, jadi ya bayangin aja banyaknya seperti apa ya. Dan conjurer atau praktisi yang memilih seni konjurasi spirit itu memiliki peran penting menjaga keseimbangan dunia jin, dunia gaib. Kenapa? Karena dengan adanya khodam-khodam yang diisi secara modern seperti ini, itu akan mengurangi minat manusia untuk menarik pusaka yang ada di alam. Ya. Nah, pusaka itu dulu ditancapkan ke alam oleh para leluhur kita, oleh para pendahulu kita untuk tujuan menyeimbangkan alam atau membuat alam ini tenang. Tidak gampang gempa, tidak gampang gunungnya meletus, tidak gampang ada badai kan gitu. Nah, tapi karena manusia-manusia zaman sekarang ini latah dengan pusaka, akhirnya itu ditarik-tarik semua. Ya, dari alam gaib itu ditarik-tarik, diambili. Sehingga menyebabkan alam itu tidak seimbang. Jadi pakunya bumi itu ditarik-tarik, diambil-ambil. Sehingga menyebabkan alam itu tidak seimbang. Banyak bencana, banyak kerusuhan dan seterusnya. Nah, peran konjurasi itu untuk mengurangi itu tadi. Jadi dengan adanya azimat yang dibuat modern dan kekinian dengan faisal emas, berlian, permata yang bagus-bagus itu akan mengurangi minat orang-orang narik-narik pusaka, cacing kanil, keris-keris yang keropos-keropos tuh yang memang udah ditancapkan sejak zaman dulu kala. Gitu ya, ini saya beri wawasan bahwa konjurasi atau seni konjurasi itu bukan hanya semata-mata tentang jual beli gitu. Tapi kami sebenarnya memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam. Itulah kenapa kami konsisten
dalam melakukan itu, kayak gitu. Ya, Mbah Wira sendiri 6 tahun ya bergelut dalam seni konjurasi khodam atau seni konjurasi spirit. Dan itu saya nggak ingin beralih ke spesialis lain ya. Ya udah, saya spesialis pusaka ya. Ya ini yang saya tekuni selama bertahun-tahun. Nggak kayak dukun-dukun lain yang masih latah ya. Minyak ya disikat, gelang ya diambil, penyembuhan ya diembat, penglarisan ya di ya gitulah ya. Kalau saya enggak ya, saya fokus ya atau concern di pusaka dan azimat. Ya sudah, ini aja yang saya tekuni. Kalaupun ada hal-hal lain yang saya jual, yang saya sediakan itu berhubungan dengan perpusakaan dan perazimatan. Terawangan ya terawangan azimat, terawangan pusaka gitu kan. Jual dupa ya dupa untuk merawat pusaka gitu. Jadi tidak nyebar kemana-mana gitu ya. Saya hanya fokus di bidang pusaka karena saya memiliki peran di situ, yaitu menjaga keseimbangan alam gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ihsan itu untuk jawabannya. Kita lanjut ke part selanjutnya karena masih ada banyak pertanyaan yang belum saya jawab.